Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irma Fidiana dengan NIM E2A021316. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis data regresi berganda. Yang pertama yang saya akan uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini sendiri yaitu menggunakan korelasi private person atau produk moment person. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Dan uji reliabilitas sendiri yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Mari kita membuka aplikasi Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang akan kita uji. Di sini terdapat 13 responden. Yang pertama kita copy. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita paste di sini. Dan di sini terdapat ini di belakangnya terdapat angka 00, kita ubah ke variable view. Untuk lebih mudah kita klik name. Kita kemudian Ctrl F, di replace kita ketikkan FAR 000 dan di replace with kita ketikkan X, kita replace L, kita close. Dan yang terakhir kita ketikkan jumlah atau total ya. Kemudian kita ke pengujian, kita buka data view. Kok dulu? Data view kita ke analyze, ke correlate, divide. Di sini kita pindahkan ke kanan. Lalu klik OK. Di sini pastikan ini tercentang dan klik OK. Dan disinilah kita akan melihat valid atau tidaknya suatu variabel dari uji validitas. Kemudian kita membuka kembali untuk menguji reliabilitas. Kita masih menggunakan data yang sama. Kita buka analyze, ke scale, reliability analysis, kita pindahkan kecuali total. Kita pencet statistik, kita
checklist di bagian style item if item delete. Kemudian kita continue. Kita di sini pastikan modelnya alpha, klik OK. Di sini akan muncul tabel reliability statistik. Kita bisa melihat nilai reliabilitas valid atau tidaknya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedisitas. Uji heteroskedisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Jenis analisis heteroskedisitas dengan SPSS terdapat 4, yaitu yang pertama uji Gleiser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, dan yang terakhir melihat grafik. Kita akan melakukan pengujian, yaitu kita membuka aplikasi SPSS. Kita masih menggunakan tabel yang sama. Kita ke variabel view. Di sini kita ketik labelnya, dikasih nama. Yang pertama kompetensi, yang kedua motivasi, yang ketiga kinerja. Kita ke data view. Kita ke analyze, kemudian ke regression ke linear, kita pindahkan yang kita ulangi lagi karena salah ya. Di sini kita ubah dulu ini. Data view, analyze, regression, linear. Yang kinerja kita pindahkan ke dependent, kompetensi ke independent, motivasi ke independent, kemudian save. Kita checklist ke unstandardized, kemudian continue, kemudian OK. Di sini kita tinggalkan dulu, kita kembali ke halaman utama. Kita klik transform. Kita ke komputer variabel. Di sini kita ketikkan RES2 huruf kapital semua.
Dan di sini di numeric expression kita ketikkan ABS spasi RES kurung buka RES 1 kurung tutup, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita ke analyze, ke regression, linear, kemudian kita keluarkan, kita pindahkan yang res 2 ke dependent dan di sini ya, kemudian klik save, hilangkan tanda checklist di unstandarized, kemudian klik continue, klik OK. Pada kolom koefisien di sini, terdapat, di sini akan kita melihat nilai signifikasi koefisiensinya. Di sini terdapat angka yang akan menjelaskan valid atau tidaknya suatu tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebab pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah dalam model regresi terdapat interkorelasi antar variabel bebas atau tidak. Oleh sebab itu, uji multikolinearitas dengan SPSS wajib dikuasai oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian dan pengolahan statistik. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kita masih menggunakan data yang sama. Kita ke variable view, ke label. Di sini kita pindahkan labelnya, diganti persepsi kepercayaan partisipasi. Kemudian kita ke data view, kita ke analyze, ke regression, ke linear, yang Z kita pindahkan ke dependent, dan yang X kita ke independent ya. Kita buka statistik,
Kita checklist di bagian collinearity diagnosis. Kemudian continue, klik OK. Di sini sudah muncul output penelitian. Dalam hal ini bisa dikatakan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke uji F dan uji T. Uji F sendiri yaitu pengujian statistika yang terkenal adalah uji koefisien regresi secara simultan serentak atau yang lebih akrab disapa dengan uji F. Uji F bisa digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perlakuan kelompok atau objek data yang masing-masing perlakunya dilakukan ulangan. Uji T sendiri yaitu uji signifikasi individual atau yang lebih dikenal dengan uji statistik T, merupakan proses analisis data secara parsial. Uji F digunakan untuk menghitung atau mengukur besarnya perbedaan varian antara dua atau beberapa kelompok uji. Sedangkan uji T lebih digunakan untuk menghitung perbedaan dari dua atau beberapa mean antar kelompok. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kita masih menggunakan data yang sama. Kita ke Analyze, ke Regression, Linear, masih sama. Ini belum saya ubah. Kita ke variable view dulu, dan di sini di labelnya kita ubah motivasi, minat dan prestasi. Minat, prestasi. Kita ke data view, Analyze, Regression, Linear. Sini biar masih utuh nggak apa-apa. Kita klik OK. Sudah muncul tabel regression, kemudian memahami hasil ini. Tabel kita akan memahami hasil output ini. Ini akan terlihat valid atau tidaknya suatu variabel. Kemudian kita lanjut ke uji determinasi. Ini yang terakhir ya. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Artinya, variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kita masih menggunakan data yang sama. Selanjutnya kita ke variable view, dan di label kita mengganti dengan sikap, disiplin, dan skill. Kita kembali ke data view, kita ke Analyze, kemudian kita ke Regression,
linier. Di sini masih utuh ya, kita X masih di independen dan Y masih di dependen. Kemudian klik OK. Di sini akan muncul tabel yang kita akan pahami, yaitu di bagian model summary. Dan di sini akan dilihat valid atau tidaknya suatu data yang akan kita pelajari. Dan di sini dikatakan, nah, jika nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Jadi di sini menurut saya sudah valid karena di sini terdapat nilai yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam pengucapan ataupun kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.